Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma aftah li fihi abwaba fadlik wa anzil alayya fihi barakatik wa waffiqni fihi limujibati mardatik wa askinni fihi buhbuhati jannatik ya mujiba da'watil muqtarrin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ashabihil mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyami yaumiddin. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Mubarak alaina wa alaikum. Aqulu lakum jami'an salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang mengatakan kira-kira hal apa saja yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang akan menjawab pertanyaan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-firmannya di dalam Al-Quran. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya semua nikmat, rizki, anugerah yang kita dapatkan tidak lain datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka tidak ada satupun daripada makhluk di muka bumi ini yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dari manusia, baik manusia yang berakal dan tidak berakal, baik mereka yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizki mereka. Dan Allah di dalam firman-Nya yang lain juga menyebutkan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Bahwasanya Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Meskipun dia atau manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam cerita bahwasanya pernah seseorang mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam untuk meminta makanan, kemudian karena dia tidak beriman kepada Allah, Nabi Allah Ibrahim menolaknya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan, "Ya Ibrahim, tahukah engkau bahwasanya orang itu telah hidup selama 40 tahun? Telah hidup selama 40 tahun di muka bumi ini. Dan ketahuilah bahwasanya selama itu pun aku menjamin rizki untuknya. Sedangkan engkau hanya diminta 1 hari saja, engkau tidak mengabulkan permintaannya." Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada semua makhluknya. Maka hal pertama yang menjadi sebab kita mendapatkan rizki adalah karena kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentunya jika seorang hamba ingin mendapatkan rizki itu karena mereka berusaha. Juga dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidaklah manusia itu akan mendapatkan sesuatu kecuali dia berusaha. Artinya jika kita berusaha maka pasti kita akan mendapatkan hasil daripada usaha kita. Jika usaha kita adalah usaha yang kecil, kita mungkin mendapatkan yang kecil. Jika usaha kita besar, mungkin kita akan mendapatkan yang besar. Dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya jika mereka berusaha, maka Allah akan memberikan rizki kepada mereka. Tentunya Allah juga tidak memberatkan bagi seseorang dalam berusaha mencari rizki. Di dalam firman-Nya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan cobaan, ujian, tidak memerintah agar manusia berusaha kecuali yang mereka kerjakan itu pasti mampu untuk diusahakan oleh mereka. Bukan usaha yang memberatkan mereka, tapi pasti usaha yang ringan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan usaha itu kemudian mereka mendapatkan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hal yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan rizki daripada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini merupakan khususiyah lain dari yang pertama dan yang kedua. Jika yang pertama semua makhluk meskipun tidak beriman diberikan rizki, dan yang kedua semua makhluk mereka yang berusaha maka akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga ini memiliki khususiyah bahwasanya siapa yang beriman maka dia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah yang mengatakan may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwasanya setiap orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan memberikan rizki kepadanya dari hal-hal yang tidak terduga. Jika tadi usaha itu merupakan usaha yang kecil akan mendapatkan yang kecil, tapi karena ketakwaannya mungkin usahanya kecil tapi kemudian dia mendapatkan keuntungan rizki yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala karena sebabnya adalah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal ketiga yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, setelah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang menjadi sebab setelahnya adalah ketika manusia itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka aku akan menambah rizki itu kepada kalian. La in syakartum la azidannakum. Mungkin syukur ini adalah sesuatu yang dianggap ringan. Tapi sebenarnya syukur ini adalah sesuatu yang berat. Karena kebanyakan manusia setelah mendapatkan nikmat, rizki, dan kenyamanan, kebahagiaan, mereka sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bentuk syukur ini bukan hanya syukur bil lisan dengan ucapan, dengan mengatakan alhamdulillah atau syukran lillah, tapi juga syukur bil fi'il, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sedikit manusia, baik mereka yang beriman dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari mereka yang mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga digambarkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguh Tuhanmu itu sudah memberikan banyak anugerah, rizki, nikmat kepada manusia. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mampu untuk mensyukuri nikmat, rizki, dan anugerah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur menjadi sebab seseorang mendapatkan rizki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah syukur, kemudian yang kelima adalah istighfar. Kalau tadi kita setelah mendapatkan rizki kita beribadah dengan bersyukur, yaitu beribadah, kemudian yang kelima ini kita beristighfar atas dosa-dosa kita. Ketika manusia dia beristighfar atas dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilus sama alaikum mitrara. Maka setelah kalian beristighfar, diberikan ampun, maka akan diberikan hujan yang sangat deras. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terus mengalir kepadanya mereka yang beristighfar. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah akan anugerahkan dengan anugerah yang sangat besar
harta dan keturunan. Tidak hanya di sana, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan membuat taman-taman yang sangat indah. Wa yaj'al lakum anhara, yang taman itu di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah karena istighfar kita. Karena kita beristighfar atas dosa-dosa kita, maka Allah memberikan rizki kepada kita. Tidak hanya ampunan, tapi juga memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan patut kita ketahui bahwasanya rasa syukur, rasa istighfar yang kita lakukan kembalinya kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Bahwasanya siapa mereka yang bersyukur, maka sesungguhnya mereka telah mensyukuri dirinya sendiri. Maka kembali kepada kita semua yang kita lakukan, syukur kita, istighfar kita, dampaknya akan kembali kepada kita. Kita mendapatkan rizki dan anugerah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hal yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan rizki adalah pernikahan dan keturunan. Mereka yang menikah dan mereka yang memiliki keturunan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Maka menikahlah kalian yang sudah mampu, yang sudah siap untuk menikah, dari laki-laki yang soleh, perempuan yang soleha. Iyakunu fuqara, jika kalian takut akan kemiskinan karena pernikahan yang kalian lakukan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, maka Allah lah yang akan membuat kalian kaya raya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut untuk menikah, meskipun di luar sana banyak yang beranggapan kita harus mapan dan lain sebagainya. Itu hal yang baik, asalkan dengan syarat mereka mampu untuk menahan hawa nafsunya. Jika mereka sudah tidak mampu menahan hawa nafsunya, jangan takut. Jangan takut kita miskin karena pernikahan kita, karena Allah menjamin pernikahan itu akan membuat kita mendapatkan rezeki yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian mereka yang mendapatkan keturunan, mereka juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian atau kalian buang anak-anak kalian khasyata imlakin, karena kalian takut miskin. Nahnu narzuquhum, bahwasanya kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan karena sebab adanya anak itu kami juga memberikan rezeki kepada kalian. Anak menjadi sebab. Jika kita memiliki anak, kita dijamin rezekinya, dan dengan keberadaan anak menjadi sebab kita mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah takut untuk kita memiliki keturunan, anak, jangan dibuang atau dibunuh dan lain sebagainya. Jika kita beriman kepada Allah, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menanggung rizki kita, rizki keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Maka inilah sebab-sebab dari seorang hamba mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama karena mereka adalah makhluk Allah, kemudian karena usaha mereka, kemudian khususiyah, yaitu karena mereka bertakwa, kemudian bersyukur dan beristighfar, dan mereka karena melakukan pernikahan dan memiliki keturunan. Semuanya ini menjadi sebab mereka mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah di dalam hadis qudsinya juga mengatakan, taharra ila rizki asbabahu. Carilah kalian sebab-sebab dari kalian mendapatkan rezeki. Wala tasgulu ba'daha balak. Jangan kemudian setelah itu kalian berpikir, apakah dengan usaha, dengan aku mencari sebab-sebab ini, aku akan benar-benar mendapatkan rezeki? Setelah bersyukur, bertakwa, beristighfar, menikah, dan memiliki anak, apakah benar-benar aku mendapatkan rezeki? Jangan pernah berpikir seperti itu. Li'annaka tajhalu unwanaha, karena kalian tidak akan pernah mengetahui di mana letaknya rezeki. Wa rizquka ya'rifu unwanak. Akan tetapi rizkimu mengetahui di mana letaknya dirimu. Maka inilah rizki, nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, karena Allah menyayangi semua hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan anugerah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan amal-amal ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Wassalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.